Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan teknik membuat abstrak yang benar. Perkenalkan, nama saya Wahyu Febriadiansyah dan teman saya yang satunya adalah. Langsung saja, pengertian abstrak sendiri adalah penyajian singkat mengenai isi tulisan sehingga dapat menjelaskan secara singkat kepada pembaca. Membuat abstrak merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penulisan. Cara membuat abstrak sendiri mempunyai kaidah-kaidah dalam penulis abstrak merupakan tulisan sederhana yang tidak terlalu panjang, penyajian kembali secara cepat, singkat, padat, dan mudah dipahami oleh pembaca. Merupakan salah satu bagian penting dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Dalam pembuatan abstrak yang benar dan sesuai dengan kaidah terhadap kaidah umum yang harus dipenuhi oleh para peneliti dalam cara membuat abstrak. Hal ini diharapkan oleh orang yang menjadikan penelitian kamu sebagai rujukan dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang pertama, latar belakang. Karena yang harus dipenuhi saat membuat abstrak adalah dengan memasukkan latar belakang dari permasalahan serta latar belakang yang dihadapi oleh peneliti. Adanya latar belakang membuat mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan penelitian yang harus dilakukan. Selanjutnya, poin kedua yaitu tujuan. Tujuan dalam pembuatan abstrak yaitu untuk mempermudah memahami informasi yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga yaitu metode. Metode penelitian adalah sebuah alat untuk menyelesaikan permasalahan pada suatu penelitian. Maka metode adalah instrumen penting yang harus dijelaskan pada abstrak. Yang keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan secara singkat hasil penelitian dan menjelaskan secara umum saja. Yang kelima adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah suatu hal yang penting dalam suatu penelitian, di mana penelitian harus menyimpulkan keseluruhan penelitiannya dengan beberapa kalimat saja. Yang keenam, kata kunci di akhir paragraf. Kata kunci pada penelitian berguna untuk memudahkan pencarian secara online. Yang pertama, jumlah kata. Jumlah kata yang digunakan berkisar 100 sampai 150 kata. Yang kedua, jarak antara baris. Dalam pembuatan abstrak, jarak yang digunakan adalah spasi 1 yang bertujuan untuk memadatkan abstrak. Yang ketiga, penulisan bahasa asing. Penggunaan bahasa asing dalam abstrak harus dicetak miring. Yang keempat, jumlah paragraf. Setiap paragraf terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama terdiri dari judul penelitian, rumusan masalah, latar belakang, dan tujuan penelitian. Paragraf yang kedua terdiri atas metode penelitian, teknik analisis data, dan landasan teori. Dan paragraf yang ketiga adalah hasil dan kesimpulan. Yang kelima, bahasa. Di dalam pembuatan abstrak menggunakan bahasa global dan induk. Yang keenam, kata kunci. Abstrak diberi kata kunci yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Jumlah kata kunci yang diberikan sekitar 3-5 kata yang dipisah dengan tanda koma. Yang terakhir yaitu penulisan singkat padat dan jelas, yang bertujuan agar jumlah kata tidak boros dan pembaca dapat memahami isi abstrak tersebut. Di dalamnya ada 10 poin penting. Yang pertama yaitu membuat abstrak. Mulailah membuat abstrak setelah Anda menjelaskan penulisan isi makalah atau karya ilmiah secara menyeluruh. Yang poin kedua yaitu pilihlah tujuan, hipotesis, dan kesimpulan. Unsur utama dari makalah ilmiah yaitu bagian pendahuluan dan kesimpulan untuk dicantumkan di dalam abstrak jurnal atau makalah. Yang ketiga, tentukan kalimat kunci dan fase-fase penting bagian metode. Yang kelima,
setelah poin ke-1 sampai ke-4 terkumpul, yaitu kita mensusun kalimat dalam satu paragraf. Yang di dalam satu paragraf yaitu ada pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Yang poin ke-6, pastikan paragraf dari poin ke-5 tidak mengandung info atau unsur di bawah ini, yaitu yang pertama info yang tidak ada di dalam karya ilmiah, yang kedua yaitu nama atau istilah yang tidak terdefinisi, yang ketiga yaitu rincian yang tidak begitu penting. Yang poin ke-7 yaitu eliminasi informasi tambahan harus fokus pada hal berikut. Yang pertama adalah rancangan studi dasar, yang kedua teknik utama yang digunakan untuk membuat karya ilmiah, yang ketiga yaitu kesimpulan dan implikasi. Yang poin ke-8 yaitu periksa kembali antara abstrak dengan isi apakah sudah sesuai. Yang ke-9 yaitu ajukan permohonan kepada pihak apakah sudah benar karya ilmiah yang dibuat. Yang ke-10 yaitu periksa kembali apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, setelah hasil akhir, saya sudah memandu bagaimana membuat abstrak. Sekarang saya akan memberikan contoh abstrak penelitian skripsi. Berikut gambarnya. Contoh abstrak penelitian tugas akhir skripsi dari mahasiswa program sarjana salah satu perguruan tinggi negeri PTN ternama di Bandung. Yang seperti ini detail judulnya. Karakteristik hidrodinamika pada media, tanaman campuran, tanah, dan kompos, serta pengaruh terhadap pertumbuhan dan serapan mineral zinc pada tanaman jagung. Zea Mercy L. Yang seperti ini gambaran judulnya. Ini tipenya skripsi sarjana di bidang bioteknologi pada tahun 2014. Yang isinya abstrak seperti ini. Abstrak salah satu inovasi teknologi yang mampu meningkatkan produksi pertanian adalah pendekatan teknologi System of Rice Intercision SRI. Konsep dasar dalam metode SRI adalah perlunya siklus ruang dan siklus hidup. Kompos merupakan generator siklus ruang sekaligus generator siklus hidup pada media tanam, sehingga dengan adanya penanaman kompos pada tanah akan meningkat produktivitas lahan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi pengaruh struktur ruang mikro kompos di dalam campuran tanah terhadap karakteristik pertumbuhan tanaman jagung, serta pengaruhnya terhadap serapan mineral Zn. Dari penelitian yang sudah dilakukan didapatkan bahwa ruang-ruang mikro pada kompos yang berasal dari berkas pipa kapiler tanaman dapat meningkatkan ketersediaan ruang kosong pada tanah. Penggunaan kompos pada tanah juga membantu pertumbuhan akar pada media tanam, sehingga pemanfaatan ruang dalam media tanam lebih optimal, serta pertumbuhan tanaman jagung meningkat secara signifikan. Sedikitnya pengaruh penanaman mineral Zn sebesar 6 dan 12 ppm terhadap pertumbuhan tanaman jagung pada media campuran tanah kompos juga membuktikan kadar nutrisi pada kompos yang sudah mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman. Hal ini membuktikan fungsi kompos sebagai generator siklus hidup. Dari contoh tersebut terdapat kata kunci, yaitu hidrodinamika dan kompos, tanaman jagung dan mineral.